You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Nah, oke, di sini disclaimer ya. Di sini kalau setiap saya ini melakukan analisa itu nggak top down analisis, teman-teman. Jadi hanya terkadang time frame 1 jam, time frame 5 menit, itu udah cukup ya, teman-teman. Karena saya ini scalping ya, bukan swing trader ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita langsung analisa, teman-teman. Kita analisanya di MetaTrader 5 aja ya. Oke, langsung aja ya. Kita cari dulu struktur terakhirnya di H1 ya, teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman kalau kurang bagus, nanti kalian ngebully lagi. Nanti dibilang kocak lagi. Oke teman-teman, udah kita fokus ya. Nah, sekarang kita tandain strukturnya dulu. Nah kita cari bosnya, teman-teman ya. Nah, ini kan, ini mulainya dari sini kan, ini pullbacknya gini ya, ini pullback ya, teman-teman. Nah, pullbacknya ada diambil, jadinya ini di break lagi kan, ininya di break, jadinya boss. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan apa itu boss, break of struktur. Nah, ini adalah boss. Nah, di H1. Oke teman-teman, udah, kita cari lagi ya. Nah, cari lagi apakah ada boss lagi di sini. Nah, nggak ada ya teman-teman. Nah, oh ini bukan boss ya teman-teman, ini bukan break of struktur kalau dari kacamata 1 jam ya teman-teman, karena dia nggak ada pullback yang diambil di sini. Nah, ini kalau menurut saya ini hanya pullback pullback semata ya teman-teman. Nah, itu kalau menurut saya, kalau menurut ilmu yang saya pelajari ya teman-teman. Nah, oke, jadi bos terakhirnya di sini ya. Nah, di sini nggak ada lagi teman-teman, ini nggak ada lagi break of strukturnya. Nah, jadi terakhirnya di sini. Nah, jadi udah tahu kan biasnya buy. Nah, biasnya buy. Nah, kenapa saya sell di sini nanti ya teman-teman, nanti saya jelaskan. Kita mulai dari awal dulu ya. Nah, habis itu kita cek 15 time frame M15 ya teman-teman. Oh ya, bentar. Nah, ini teman-teman. Nah, kita cari, ini kan itu tadi ya, kita cari bosnya juga teman-teman, kita cari strukturnya juga di M15. Nah, ini tadi kan bosnya, bos di 1 jam. Nah teman-teman, kita tandain dulu ya, ini inducementnya di 1 jam ya. Nah, jadi ini inducement di 1 jam. Nah, ingat ya, ini inducement di 1 jam. Nah, di M15 kita lihat di sini dia bukan inducement tapi low valid ya teman-teman. Nah, karena apa? Karena di sini ada pullback yang diambil. Nah, ini pullbacknya. Nah, pullbacknya sampai ke ya turun terus kan, titik terendah ya teman-teman. Nah, ini pullbacknya ya teman-teman. Nah, ini titik terendah dia. Nah, jadi ini low-nya di ini low di M15 ya teman-teman. Nah, kita tandain dulu ya. Nah, ini low di M15, kita tandain. Nah, ini low di M15. Nah, kita lihat lagi apakah ada low lagi di sini. Nah, nggak ada ya teman-teman, nggak ada. Nah, ini belum, kalau menurut saya ini belum valid ya teman-teman. Ini belum valid ini breaknya karena belum jelas ya ini. Nah, jadi yang jelas itu low-nya di sini ya. Nah, ini
low-nya di sini. Nah, ini di M15 ya, kacamata M15. Udah jelas ya teman-teman. Ntar kita ulangi lagi ya nanti ya, biar teman-teman tuh paham gitu loh apa yang saya maksud. Saya ini ikhlas ya teman-teman, kasih ilmu tuh bukan maksud saya bukan ingin jadi mentor, tapi saya tuh cuma sharing ilmu aja yang saya ketahui. Itu sayang kalau nggak di sharing tuh teman-teman ya. Oke teman-teman, nah oke udah ya. Nah di H1 ini inducement, nah ini bos terakhirnya. Nah kalau di M15 ini bukan inducement tapi ini low valid. Oke teman-teman udah ya. Nah karena di M15 ini merupakan low valid, jadi di H1 ini kemungkinan dia bakalan membuat inducement baru teman-teman. Nah dia bikin inducement baru ya. Nah kemungkinan dia bakalan respect area ini, lalu dia buat inducement baru. Nah ini jadi inducement nanti. Nah gitu ya teman-teman. Nah karena di M15 nya itu merupakan low valid, jadi kemungkinan masih bisa menahan arah harga untuk kembali naik ya teman-teman. Paham kan teman-teman? Maaf ya teman-teman kalau kurang jelas ya jelasinnya. Ya udah, kita langsung ke M5. Tadi kan M15 sudah ya. Nah di M15 ini kan tadi kan udah di low nih kan teman-teman. Nah udah di low dia kan. Nah kita lihat dia respect area mana. Kita lihat dia respect area mana. Ini respect area ini ya teman-teman. Nah ini ya. Nah ini dia belum bisa break low valid di M15 ya teman-teman, jadi potensi naik masih ada ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita selanjutnya kita cari apa? Kita cari konfirmasi buy di M15. Nah kita cari konfirmasi buy. Nah konfirmasi buy nya itu berupa cok ya teman-teman. Nah kita cari ada nggak cok di sini. Bentar ya. Nah ini M5 ya. Nah kita cari ada nggak struktur yang di break. Nah ini kan dia pullback. Nah ini pullbacknya diambil walaupun cuma liquidity sweep, tapi ini valid ya teman-teman, valid, dan dia jadi bos. Dia jadi bos. Nah ini ya, ini jadi itu cok teman-teman. Nah karena struktur yang valid ini udah di break, nah jadi cok. Nah jadi cok itu change of character ya teman-teman, jadi dia masih potensi dia berpotensi untuk berubah arah harga dari sell menjadi buy ya teman-teman. Nah gitu ya. Jadi untuk order block terkuatnya yaitu di sini menurut saya. Ini menurut saya teman-teman. Karena apa? Karena ini bukan sekedar tanpa alasan, tapi ada alasan juga teman-teman. Karena apa? Karena kalau ini masih ada meninggalkan imbalance teman-teman, masih ada FVJ. Ini VJ terakhir ya. Nah saya selalu mengambil FVJ terakhir ya teman-teman, untuk open posisi ya, untuk open posisi ya gitu ya. Jadi ini masih potensi untuk di break ya teman-teman. Nah gitu ya. Oh ini ya, kok saya malah open sell di sini. Nah gini saya jelasin ya teman-teman. Nah di sini bagi saya orang yang nggak sabaran, saya kan nggak sabaran orangnya. Nah ini kalau nunggu sampai sini kita buy ini lama ya teman-teman, cukup lama ya. Ya gitulah, trading itu harus dengan kesabaran ya teman-teman. Nah kenapa saya sell di sini? Karena saya melihat di M1 teman-teman. Nah M1 ini sudah ada cok. Nah jadi arah harga sudah berubah. Yang mana coknya teman-teman? Nah kita analisa sama-sama ya. Nah ntar ini ya, ini
Ini naik nih harga nih, naik pullback, bukan naik, dia kan sampai sini nih. Nah ini pullback, nah ini kan dia udah break candle di sebelahnya ya. Nah ini pullback sampai sini, habis itu dia pullbacknya diambil sama ini. Nah dia jadi bos, ini bos M1 ya teman-teman. Ini harus jeli ya, mata kita ini harus jeli ya teman-teman. Nah habis itu struktur validnya ini di break, nah ini jadi cok. Nah ini cok ya teman-teman. Oke, jadi makanya tadi setelah dia buat struktur lagi, setelah dia buat bos lagi di sini, saya open sell di sini. Oke ya teman-teman, udah jelas ya. Nah jadi saya yakin harga ini masih akan tetap turun sampai sini ya teman-teman. Nah kita lihat aja nanti ya teman-teman. Oke, let's go. Nah oke guys ya, udah break ya guys ya teman-teman bang guys. Oke, udah saya TP manual aja ya bang guys. Nah, udah ya lumayan kan bang guys. Metode kocak. Udah ya bang guys. Nah ini wah sell XAU juga nih profit nih. Nanti upload konten ya bang guys. Oke bang guys. Nah, jadi pelajaran yang boleh kita ambil di sini tuh apa yang nggak baik bagi kita tuh belum tentu itu beneran nggak baik teman-teman. Itu ya, apa yang kita anggap nggak baik itu belum tentu sesuatu itu nggak baik ya. Ya bisa jadi itu sangat bermanfaat bagi kalian. Oke, see you next time.